Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, Marda Channel, membahas seputar toko sembako. Banyak toko sembako yang menutup tokonya hanya sampai sore atau sekitar jam 5. Cobalah untuk toko sembako ini memperpanjang jam operasionalnya, misalnya sampai jam 10 malam. Sebab meskipun malam, ada kemungkinan besar datang pembeli, misalnya untuk membeli mie instan atau barang lainnya yang bisa dibutuhkan ketika malam hari. Biasanya kalau sampai malam banyak anak muda pada nongkrong. Bisnis sembako tetap masih menjadi peluang bisnis yang menjanjikan meskipun toko modern supermarket dan minimarket kini sudah menjamur baik di kota maupun di kampung. Bagaimana tidak, modal yang dikeluarkan untuk membuka usaha toko sembako ini tidak terlalu besar, tapi pembelinya akan selalu ada. Untuk menjalankan usaha ini pun tergolong mudah dengan keuntungan yang dijanjikan cukup besar. Bagi yang belum tahu, toko sembako merupakan singkatan dari 9 bahan pokok. Bahan-bahan tersebut merupakan komoditas yang paling dibutuhkan dan dicari oleh banyak orang untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar pangan. Oleh sebabnya, membuka usaha toko sembako termasuk salah satu bisnis yang potensial untuk dijalani. Udah gitu, untuk membuka usaha ini kamu bisa memanfaatkan tanah kosong atau ruang yang gak terpakai di rumah saja. Bagi yang sudah berumah tangga, kamu juga bisa mengurus anak seraya melakukan aktivitas berjualan di toko sembako ini. Lalu bagaimana agar toko kelontong atau toko sembako ramai pembeli, sehingga Anda bisa membuka cabang di berbagai tempat? Ini dia rahasianya yang wajib Anda terapkan. Dalam bisnis, persaingan adalah hal biasa. Tapi bagaimana Anda menghadapi persaingan? Anda harus mempertimbangkan strategi Anda. Pertama dan terpenting, Anda harus mengamati bagaimana pesaing Anda bekerja. Jangan biarkan pelanggan Anda memilih pesaing Anda daripada toko Anda sendiri karena Anda memilih strategi yang salah. Nah, ini bisa dikatakan masuk ke kategori pelayanan, namun lebih dari itu yang Anda lakukan, komunikasi dengan pelanggan secara berkala. Misalnya, sebelum pembeli menanyakan produk yang akan dibeli, cobalah Anda untuk bertanya terlebih dahulu apa kebutuhannya pelanggan. Kemudian, jika pembeli bertanya mengenai suatu hal, jawablah secara lengkap, ramah dan sopan. Sebab hal ini akan memberikan kenyamanan dan menjalin keakraban dengan pembeli, sehingga nantinya akan menjadi pelanggan setia toko Anda. Nah, untuk kamu berdagang adalah memilih barang yang akan dipasarkan. Sebaiknya kamu riset terlebih dahulu barang apa saja yang laku di pasaran agar dagangan kamu cepat habis. Biasanya barang yang dibutuhkan sehari-hari adalah barang yang laris manis. Contohnya saja minyak sayur, gula pasir, telur, mie instan, kopi, tergu, atau kebutuhan pokok lainnya. Atau juga kamu bisa memilih jenis makanan yang sering dikonsumsi oleh pembeli, misal menjual roti, goreng bolet, gembelong, dan yang lainnya. Air mineral. Setiap orang pasti membutuhkan air untuk menghidrasi tubuhnya, sehingga air mineral wajib ada di dalam daftar barang warung sembako kamu. Harga air mineral cenderung murah sehingga kamu bisa menjualnya lebih tinggi dan mendapat untung besar. Ada 2 jenis air mineral yang dijual di pasaran, kemasan gelas atau cup dan botol.
Kamu bisa menyediakan keduanya dan simpan sebagian di kulkas agar lebih dingin. Biasanya, air mineral galon sangat laris untuk kebutuhan rumah tangga, loh. Ketika mendesain warung, penting bagi Anda untuk mengukur setiap sisi dari ruangan dengan tepat supaya pembeli dapat bergerak dengan leluasa. Jangan sampai Anda salah hitung dan membuat pembeli kesusahan bergerak di warung sehingga mereka akan ragu-ragu untuk datang kembali. Barang yang terlalu menumpuk di sisi jalan juga mungkin akan membuat pembeli tak sengaja menyenggol dan menjatuhkannya. Menghitung luas ruangan akan memberikan kenyamanan bagi pengunjung sekaligus keselamatan bagi barang Anda. Berbagai bahan yang dijual toko sembako pada umumnya bahan makanan, minuman sehingga penting untuk memastikan kualitasnya. Pastikan Anda hanya menjual barang-barang yang berkualitas baik dan tidak asal-asalan. Jika perlu, sediakanlah dua kualitas yang berbeda untuk setiap barang, misalnya kualitas terbaik dan kualitas cukup baik. Hal ini akan memungkinkan pembeli memiliki pilihan dan bisa menemukan barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan lupa untuk selalu mengecek masa kadaluarsa barang, sehingga tidak ada barang rusak atau sudah kadaluarsa yang dijual kepada pembeli, terutama harus dijaga baik-baik. Coba Anda ingat-ingat lagi seperti apa pelayanan di warung Anda? Sudahkah Anda bersikap ramah terhadap pembeli? Sudahkah Anda memperlakukan pembeli seperti raja? Atau justru bersikap jutek pada pembeli? Ya, karena hal ini menjadi penipuan apakah pelanggan akan kembali atau tidak. Artinya kalau pelayanan yang bagus, maka pembeli tentu akan merasa nyaman, sehingga tertarik untuk kembali lagi. Silahkan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari kami. Silahkan subscribe untuk mendapatkan video menarik terbaru dan terbaik dari kami.